Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Saya bersuka cita pada hari ini bisa berdiri di tengah-tengah saudara. Di mana seperti Pastor Billy katakan tadi 2 tahun yang lalu ini puing-puing saudara. Tapi yang menarik adalah di tengah puing-puing ada 2 yang tidak meleleh. Yaitu salib di ruangan ini dan salib di upper room. Menandakan bahwa walaupun gedung bisa terbakar api, tapi Tuhan Yesus tetap ada di gereja ini buat setiap kita. Amin saudara. Saya ada foto yang terambil dari 13,5 tahun yang lalu di mana kita ada ibadah perdana 25 Desember 2008 di tempat ini. Sudah bisa lihat fotonya di slide ini. Waktu itu siapa yang waktu itu 13,5 tahun lalu ada di sini bisa tolong bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri di tempat, bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat jemaat yang luar biasa ini. Haleluya. Amen, amen. Bisa tunjukkan, ini foto saya 13 tahun yang lalu saudara. Ini foto saya 13 tahun yang lalu. Kalau saudara zoom in, itu kulit saya masih sangat-sangat mulus. Dan rambut saya masih lebat. Nggak perlu lihat rambut saya sekarang. I was 24 years old, belum menikah. Dan saya nggak ngapa-ngapain di ibadah itu, saya jemaat, duduk santai. And I thought, oh it was really good. It was a really good service. Senior Pastor Lukas Tahir almarhum berkhotbah waktu itu. Tapi kalau Tuhan melakukan sesuatu, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kalau ibadah pertama, ibadah perdana 13 tahun lalu adalah Natal, bicara mengenai damai. Bahwa Tuhan memberikan damai di Gading Serpong, di Tangerang ini. Memberikan pengharapan yang baru. Di mana 13 tahun yang lalu belum ada even bus, belum ada ke sini saudara. Angkot nggak ada, Gojek nggak ada, restoran jarang di sini. Sekarang melimpah kuliner di mana-mana. Gading Serpong tidak kalah dengan Kelapa Gading, amin. Dan saya berdoa saudara, kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ibadah perdana di kenaikan Kristus, berarti ada sesuatu yang signifikan. Kenapa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah pada saat kenaikan Kristus? Karena Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk kedatangan Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita percaya bahwa kita tidak hanya diselamatkan, tapi visi gereja ini adalah di mana semua jemaat saudara diselamatkan, diubahkan, dan diperlengkapi untuk berdampak. Maka itu kalau dulu kita fokus hanya kepada keselamatan, kita selama 13 tahun ini saudara tidak terasa bahwa gereja ini sudah membaptis lebih dari 4.000 orang selama 13 tahun yang terakhir saudara. Luar biasa. Dan waktu kita tadi nyanyikan, every knee shall bow, every tongue confess, saya bikin janji sama Tuhan. Saya bikin dedikasi sama Tuhan. Bahwa gereja ini tidak akan berhenti. Terus melayani, terus menjangkau, terus memperlengkapi generasi. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin saudara. We will not stop. But there is something significant about the ascension. Ada sesuatu tujuan kenaikan Kristus ke surga saudara. Hari ini kita akan membahas 2 tujuan kenaikan Kristus ke surga. Kita baca dulu ayatnya, Kisah Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Tujuan Kristus naik ke surga ada 2 saudara. Kalau saudara mau hafalkan gampang sekali 2M. Yang pertama adalah mengutus Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Parakletos, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lukas 24 ayat 49 berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tapi saudara harus tertanam di gereja, amin. Saudara tertanam di rumah Tuhan supaya saudara diperlengkapi oleh Roh Kudus. Di akhir zaman ini saudara, menjelang kedatangan Kristus, kita tidak akan bisa bertahan tanpa Roh Kudus. Saudara ingat ada perumpamaan tentang asisten atau penyongsong pengantin, ya mempelai, di mana yang bodoh dan yang bijaksana. Yang bijaksana membawa minyak cadangan. Bicara apa? Bicara urapan Roh Kudus. Orang-orang percaya yang diurapi,
yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita supaya waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita tidak cuma melihat Tuhan, tapi kita semua jemaat Christ Cathedral, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Tugas gembala di tempat ini, tugas gereja simple sebetulnya. Memperlengkapi saudara, mempersiapkan saudara. Supaya waktu Tuhan Yesus datang, sebanyak mungkin orang diselamatkan dan diangkat. Nah saudara, banyak orang tidak mengerti peranan Roh Kudus dan orang mulai berpikir bahwa Roh Kudus adalah untuk diri sendiri. Sehingga orang mulai memakai kuasa Roh Kudus untuk contohnya main saham, cryptocurrency, atau bahkan judi sepak bola. Walaupun saya pendukung AC Milan sejati yang baru saja memenangkan Serie A minggu lalu saudara. Itu yang tepuk tangan sangat diberkati hari ini. Ya, walaupun saudara mungkin pendukung Manchester United, tapi kita tidak bisa menggunakan kuasa Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang banyak orang tidak mengerti. Dia pikir Roh Kudus untuk diri sendiri. Bisnis lebih cuan, ya, wajah lebih cantik. Mungkin yang pria lebih ganteng, kalau pria lebih cantik, ikut FX minggu depan saudara ya. Saya berdoa supaya Roh Kudus bukan kita pakai untuk diri sendiri. It's not for us. Roh Kudus adalah untuk apa? Menjadi saksi. Marturos bicara pengorbanan. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, di akhir zaman ini kenaikan Kristus. Satu janji Tuhan buat saudara adalah saudara tidak akan sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Dan memperlengkapi saudara menjadi saksi. Yang percaya katakan amin. Apa kelebihan atau keunikan, saya nggak bilang kelebihan, apa keunikan gereja Bethel Indonesia atau gereja Pantai Costa? Kita percaya kepada kuasa Roh Kudus saudara. Kita percaya kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi. Supaya saudara menjadi saksi yang powerful. Makanya saya mau bernubuat buat saudara yang datang ke tempat ini saat ini. Keselamatan. Ini tahun Yobel, keselamatan terjadi bukan hanya untuk saudara, tapi untuk seisi rumah saudara. Untuk seluruh keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu. Itu yang saya percaya saudara, bahwa Tuhan memberikan kita kuasa Roh Kudus supaya keselamatan yang sudah kita nikmati, kita bisa saksikan kepada orang-orang lain. Sekitar 4 minggu yang lalu, Badan Pengurus Daerah GBI datang ke tempat ini mendoakan tempat ini. Dan ada satu yang menarik, dia bilang begini, Jemaat Christ Cathedral bukan jemaat biasa. Ini adalah jemaat yang penuai. Artinya apa? Saya selalu melihat saudara. Setiap kali kita ada baptisan air, yang menarik adalah setiap jemaat, setiap saya bilang bahkan, oh hari ini ada 30 orang dibaptis, 50 orang dibaptis. Setiap kita bicara baptisan, bicara keselamatan dinyatakan, bicara memenangkan jiwa, saudara selalu bersemangat, selalu tepuk tangan, selalu bersorak-sorai. Kenapa? Karena saudara ternyata bukan jemaat biasa. Saudara dan saya punya panggilan khusus dari Tuhan. Jemaat Christ Cathedral semuanya adalah jemaat penuai yang akan dipakai Tuhan menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Diurapi oleh Roh Kudus supaya kita menjadi penuai. Ladang telah menguning, siap untuk dituai saudara. Kalau saudara diurapi Roh Kudus, saya percaya keselamatan terjadi. Bukan hanya buat saudara, orang-orang sekitar saudara. Tapi yang kedua, Tuhan tidak hanya datang atau naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus. Tapi dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di surga saudara ada kafling besar sekali. Nama kaflingnya adalah kafling Gereja Christ Cathedral. Yang tepuk tangan sudah ada kafling buat saudara. Yang ngomong bukan saya, Tuhan Yesus 2000 tahun lalu udah bilang, saya naik ke atas untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sudah ada tempat bagi kita. Mulai dari rumah sangat sederhana, sampai rumah yang besar. Maka itu Mazmur 23 ayat terakhir, aku akan diam di rumah Allah sepanjang masa. Daud tidak bicara mengenai bait Allah di bumi. Dia bicara rumah yang Tuhan sudah sediakan di surga. Yang percaya kita punya rumah di surga, lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Saudara, keselamatan tidak ditentukan oleh perbuatan baik saudara. Saudara mau melayani, nggak melayani, saudara tetap selamat. Amin.
Tapi besarnya rumah saudara, upah saudara di surga, talenta atau mahkota kemuliaan saudara ditentukan oleh apa yang saudara lakukan di dunia ini. Salvation is not by works, but reward in heaven is by works. Perhatikan ajaran Paulus, perhatikan ajaran Yakobus, bahwa ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini bukan untuk keselamatan, tapi untuk apa? Tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tempat seperti apa sih yang Tuhan sudah sediakan? Lihat ini saudara, Wahyu 21 ayat 4 berkata, ini tempat ini. Di tempat yang Tuhan sediakan tidak ada lagi air mata. Saudara kalau di surga nonton drama Korea pun saudara tidak akan nangis. Karena gak ada drama Korea di surga, saudara. Di dunia banyak air mata, banyak tangisan, banyak kesesakan, kemiskinan. Saya sedih sekali 2 hari yang lalu kita mendengar di Texas ada penembakan, 20 orang lebih meninggal, 18 tahun anak remaja pakai shotgun nembakin anak-anak kecil. Betapa gilanya dunia ini saudara. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa di surga nanti, di tempat yang Tuhan sediakan, tidak ada lagi air mata. Amin. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi perkabungan. Saudara tidak akan lagi ada yang, saudara 2 tahun ini jemaat kita sangat terberkati oleh penyertaan Tuhan. Tuhan banyak menyembuhkan jemaat, tapi juga ada beberapa jemaat yang dipanggil Tuhan oleh COVID. Tuhan mengizinkan COVID menjangkit jemaat kita dan beberapa orang meninggal dipanggil Tuhan. Beberapa masih muda, sudah umur 45, di bawah 50 tahun. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Tapi Tuhan berkata bahwa di tempat yang Tuhan sudah sediakan, tidak ada lagi duka cita. Karena bukan kita gak akan lagi kehilangan orang, tapi justru kita ketemu dengan saudara-saudara kita. Ya sudah dipanggil Tuhan, amin saudara. Maka itu saudara, tempat ini sangat luar biasa. Tapi saat ini di dunia, Tuhan berkata, 1 Yohanes 2:17 berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi ada satu perbedaan antara janji Tuhan di surga dan apa yang terjadi di dunia ini. Sehingga orang banyak yang bilang, sudahlah saya mau cepat mati saja. Karena janji Tuhan lebih baik di surga daripada di sini. Bahkan Paulus juga sempat bilang, sesungguhnya mati adalah keuntungan. Karena dia tahu, di surga gak ada sakit penyakit, gak ada kesengsaraan. Jadi ada sedikit perbedaan antara, banyak perbedaan sebetulnya, antara surga dan dunia. Coba saudara lihat di slide berikut ini. Di dunia ada kesesakan, sakit penyakit, meninggal, duka cita, nangis, dan lain sebagainya. Di surga ada kesembuhan, amin. Ada sorak-sorai, ada sukacita yang melimpah. He turns my mourning into dancing. Yang menabur dengan bersuka air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada janji Tuhan. Jadi pastor, bagaimana saya bisa mengalami janji Tuhan di dunia ini? Apa yang Tuhan sudah janjikan di surga? Ada kuncinya saudara. Tuhan sudah ajarkan kuncinya ini di dalam doa Bapa kami. Di dalam Matius 6 ayat 10. Bagaimana doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah. Lalu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Berarti apa saudara? Tuhan mengajarkan. Saudara, ini penting. Janji Tuhan di surga, janji pemulihan, janji kesembuhan, restorasi, berkat. Saudara bisa alami di dunia ini dengan satu kunci. Jadikan Tuhan Yesus Raja atas hidup kita. Kalau dia menjadi Raja atas hidup kita, kita doa Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka kalau Tuhan jadi Raja, janji-janji Tuhan yang dijanjikan di kerajaan sorga bisa kita nikmati di dunia. Yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara, come on. Maka itu kita ada KKR kesembuhan. Maka itu kita ada KKR terobosan, keluarga mau cerai dipulihkan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri saudara waktu saya remaja, orang tua saya mau cerai. Lalu saya berdoa dengan senior pastor saya waktu itu di gereja Bethel Tabernacle. Kita berdoa lewat telepon, kita berbahasa roh. Kita cuma berkata Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di keluargaku seperti di surga. You know what happened when you make Jesus king upon your life? He will come into your life with his authority. Waktu kita minta dia jadi raja, maka dia akan berkuasa atas kehidupan kita. Dan saudara tahu apa yang terjadi saudara?
Kita datang ke pengadilan dengan surat cerai. Papa mama saya sudah mau bercerai, saudara. Hakim sudah mau ketuk palu, tiba-tiba ayah saya bilang, stop, jangan dulu. Dia berubah pikiran sepertinya. Sampai hakimnya yang bukan orang percaya bilang gini ke papa saya, sudahlah pak, baikan aja. Roh Kudus bisa memakai orang bukan orang percaya untuk menjadi alatnya. Dan dalam waktu 2 minggu kita doa terus setiap hari dengan my pastor. I said, Lord, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di keluargaku seperti di surga. Dalam waktu 2 minggu saudara, dari mau perceraian mau difinalisasi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, saudara, kita berdoa bareng satu keluarga, ada pendeta bersama dengan kita. Itu surat cerai dirobek di depan mata saya, saudara. Keluarga saya dipulihkan. Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja. Wah, simple, saudara. Dan saya tidak mencoba membuat ini simple. Saya tahu beberapa keluarga cerai, beberapa orang hancur keluarga. It's part of the process. Tapi ini yang saya percaya, kalau saudara sedang di ujung tanduk rumah tanggamu, mungkin bisnismu, mungkin keluargamu, satu-satunya cara kita bisa mengalami janji Tuhan di surga itu, kita alami di dunia. Satu cara, saudara, jadikan Tuhan raja atas hidupmu. Ternyata menjadikan Tuhan raja tidak simple, saudara. Satu kali di Yohanes 6 ayat 15, ada cerita di mana orang-orang mau menjadikan Tuhan raja. Coba sudah lihat ayat ini, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak bawa dia dengan apa? Dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dan Tuhan gak mau dipaksa jadi raja. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menjadikan dia raja. Gak pernah. Saya titip pesan ke anak-anak remaja, ke Kak Gentar, saya bilang, jangan paksa anak-anak remaja untuk dibaptis. Ya boleh didorong tapi jangan dipaksa. Karena Tuhan tidak pernah mau memaksakan kita untuk menerima dia sebagai no. Dan dia tidak mau dipaksa. Kenapa Tuhan di Yohanes 6 tidak mau dipaksa jadi raja? Karena orang-orang waktu itu mau menjadikan Tuhan raja untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan di Kisah Rasul 1 ayat 6 dikatakan, Tuhan maukah engkau pada waktu ini memulihkan kerajaan Israel? It's all for yourself. Banyak orang bilang, Tuhan jadi raja atas tokoku supaya tokoku laku. Jadi raja atas hubunganku supaya aku cepat dapat jodoh, cepat dapat pasangan hidup. Jadi Tuhan atas apalagi saudara ya, lumbung atau bisnis, bengkel, warung. Tapi tidak mau menjadikan Tuhan raja atas seluruh kehidupan kita. Tuhan tertarik atas hati kita, hidup kita. Kalau dia raja, dia memerintah 100%. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%. Roma 10 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata Tuhan di situ adalah Lord, kurios yang berarti raja. Engkaulah Tuhan. Engkaulah apa? Raja berdaulat atas. Ku berserah penuh. Kalau kita menjadikan dia raja, dia berdaulat atas kita. Kita gak punya kendali lagi, saudara. Berarti kalau dia bilang, ini bukan pasanganmu, kita harus putusin dia. Kalau Tuhan bilang toko ini udah gak benar karena kita korupsi. Atau karena kita gak benar lakukan bisnis, kita harus stop, saudara. Kalau Tuhan bilang berhenti judi, kita harus stop judi. Kalau Tuhan bilang berhenti ngerokok, kita harus stop ngerokok, saudara. Kita gak bisa kompromi. Hidup dalam dosa, tapi menjadikan dia raja. He cannot rule 10% of your life. Kalau Tuhan mau berkuasa, dia harus berkuasa 100%. Yang percaya katakan amin. Dan banyak banget orang Kristen sekarang, saudara, dengan kasih karunia yang berlebihan, bilang, oh gak apa-apa berdosa, habis selesai ngedrugs, teler masuk gereja, it's okay, Jesus loves me, that I know. For the Bible tells me so. Yang penting masuk surga, tapi nggak pernah menjadikan Tuhan raja. Hei, Tuhan tidak hanya juru selamat, ingat. Dia juru selamat dan apa? Raja. Saya punya satu undangan buat saudara malam ini, saudara. Kalau ini adalah hari libur, buat saudara, pemain musik maju ke depan. Saya punya special invitation buat saudara di Wahyu 3 ayat 20. Undangan ini bukan undangan ulang tahun, bukan undangan juga anniversary, tapi ini adalah undangan makan malam bersama Raja. Yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang,
Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Yang percaya kita menang bersama Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Special invitation. Dinner with the King. Engkaulah Tuhan, engkaulah. Bukan dinner sembarangan. Kalau saudara malam ini diundang dinner oleh presiden, apa yang saudara lakukan? Pasti pulang mandi dulu, ganti baju, betul? Gak mungkin saudara dinner dengan presiden, saudara pakai celana pendek, sandal jepit, baju kaos, lengan pendek, saudara akan diusir dari istana negara. Demikian juga firman Tuhan pernah mengadakan ilustrasi bahwa orang yang diundang ke dalam pesta perkawinan dengan pakaian yang tidak layak akan diusir keluar. Bicara apa? Bicara persiapan saudara. Maukah saudara pada pagi ini berkata, Tuhan, selama ini Tuhan hanyalah Tuhan, Juru Selamat. Tapi pagi ini undangan makan malam Tuhan berkata, I don't want to be just savior of your life. I want to be your king. Aku mau menjadi rajamu. Raja berkuasa atas seluruh hidupmu. Raja akan mengambil alih finance-mu, bisnismu, keluargamu. Raja punya otoritas 100% dalam hidupmu. Tuhan mau menjadi raja, bukan hanya juru selamat. That's why I cannot accept di mana banyak gereja sudah mendowngrade peringkat atau title Tuhan. Oh, He's your Savior. Siapa percaya selamat, selamat, selamat. Tapi tidak pernah mengajarkan. Harusnya gereja menjadikan Tuhan bukan hanya juru selamat. Tapi raja. Karena dia bukan hanya menyelamatkanmu. Dia berkuasa atas hidup kita, amin. Dan hari ini kalau engkau mengundang Tuhan sebagai raja atas hidupmu, ada janji Tuhan buat hidupmu. Ratap tangis akan diganti dengan sukacita. Kebangkrutan akan diganti dengan pemulihan ekonomi. Saya percaya saudara. Sakit penyakit akan disembuhkan. Brokenness akan dipulihkan. From the ashes we rise. Dari abu kita sudah bangkit. Lihat gedung ini. Lihat gedung ini saudara. Lihat lantai ini. Coba saudara injek-injek karpetnya. Enak gak saudara? Yang merasa karpetnya enak kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Look at this. Look at this. Look at this. Tuhan berikan gedung ini. Dia pulihkan dari abu. Untuk menjadi bukti buat saudara. Kalau gedung yang terbakar sampai jadi abu, bisa dipulihkan kembali. Hidup saudara, seruntuh apapun, sebobrok apapun, separah apapun, Tuhan bisa pulihkan lebih baik daripada kehidupan saudara sebelumnya. Satu saja saudara harus lakukan pagi ini. Undangan makan malam bersama Kristus. Dia katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan mengetuk. Buka pintu hatimu dan katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Apa? Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku Tuhan, berdaulat atas hidupku. Katakan bersama-sama, come on. Mari, kalau kau mau menjadikan Tuhan Raja atas hidupmu, sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, come on. Engkaulah Raja. Oh yes Lord, come on. Amen. Berdaulat atas hidupku Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, come on. Sekali lagi bersama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Saudara, turunkan tangan saudara saat ini. Saya tidak akan menutup ibadah ini sebelum memberikan kesempatan buat saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Mungkin saudara pernah bertahun-tahun yang lalu tapi engkau jauh dari Tuhan dan engkau tidak yakin. Mungkin saudara menyaksikan online saat ini dan engkau tidak pernah menerima dia. Mungkin selama ini dia Juru Selamat, tapi dia bukan Raja atas hidupmu. Jadikan dia Raja atas hidupmu hari ini. Jangan pulang sampai engkau menjadikan dia Raja. Kalau itu saudara dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu saudara, engkau mau menjadikan dia Raja atas hidupmu. Mari angkat tanganmu hitungan ketiga. Dan saya akan berdoa buat saudara, tidak perlu maju ke depan, hanya di tempat saja. Saya akan berdoa buat saudara, jangan lewatkan momen ini. Saya akan hitung sampai 3 saudara. 1, Tuhan Yesus mengasihimu. 2, dia mati bagimu, bangkit bagimu, dan naik bagimu. Supaya bukan hanya engkau punya hidup yang kekal, tapi engkau beroleh tempat di surga, duduk di sebelahnya, memerintah bersama dengan Kristus. Maukah engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu pada hari ini? Kalau engkau mau, angkat tanganmu hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan berkati. Lebih tinggi lagi. Thank you, God bless you. 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 Online, thank you, God bless you. Thank you, lebih lagi saya tunggu. Saya tunggu 10 detik, saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Ada lagi, saudara. Thank you so much. Thank you, God bless you. God bless you. Lebih tinggi lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lebih tinggi lagi. God bless you. Thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Saya tunggu 5 detik. 4. Tuhan Yesus mengasihimu. Ada lagi, saudara. 3. Tuhan Yesus mengasihimu. Terus angkat tanganmu. 2. Thank you. Semua yang sudah angkat tangan, terus angkat tanganmu di tempat. Tuhan Yesus, kita berdoa bersama dengan saya. Yos, bantu saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Mulai hari ini hidupku tidak sama lagi. Kan Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara sudah berdoa, dan kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources untuk bantu saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Free Bible for saudara, bisa diambil nanti di pintu keluar. Saudara hubungi tim kami, ada beberapa resources yang kami bisa berikan buat saudara. If you're new to church or new to Christ, please scan the QR code. Sekarang saya mau berdoa buat saudara, semua yang datang di ibadah perdana hari ini, special blessings for you. Mari angkat tanganmu semua di tempat. Mari sembah dia, ada 1 menit kita bisa sembah dia. Kira lama syakata karama, terimalah urapan dari Tuhan. Tuhan naik surga untuk mengutus Roh Kudus saat ini, memenuhi kehidupanmu dalam nama Yesus. Terima. Kira basikana lama rama dari kanan ke kiri Tuhan. Aku berdoa Tuhan, ini jemaat ibadah perdana jam 9 pagi 26 Mei 2022. I pray for magnificent anointing, for the fullness of the Holy Spirit to come upon your life right now in the name of Jesus. Terimalah urapan dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjamamu, memampukanmu, memulihkanmu. Haleluya. Saya merasa saudara, banyak saudara di tempat ini, saudara perlu pemulihan. Tetap angkat tanganmu di tempat. Mungkin itu pemulihan ekonomi, mungkin pemulihan keluarga. Waktu saudara angkat tangan, percaya tahun ini tahun Yobel, di mana engkau mengalami pemulihan dari Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah pemulihan dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau naik ke surga ya Tuhan Yesus, untuk mengutus Roh Kudus-Mu. Kami terima Roh Kudus saat ini. Urapan dari Allah yang Maha Tinggi, kuasa dari Tuhan, memampukan kami jadi saksi. Sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami akan terus melayani Tuhan. Yang kedua, kami percaya Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan kami berdoa kalau hari ini kami mendengar janji-janji yang luar biasa. Janji sukacita, janji pemulihan, janji kesembuhan. Banyak di antara kami saat ini perlu pemulihan, perlu kesembuhan. Maka itu hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Di ibadah perdana ini, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di seluruh jemaat ini. Seperti di surga, sehingga seluruh janji-Mu di surga tergenapi dalam hidup kami. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi juru selamat dalam hidupmu, tapi dia menjadi Raja yang berdaulat atas hidupmu. Kuasanya memerintah dan berkuasa penuh atas hidupmu. Mulai hari ini sampai Engkau datang kembali Tuhan, kami menatap wajah-Mu face to face, bertemu di surga yang mulia. Kami terima berkat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan adalah Raja atas kehidupan kita, katakan amin. God bless you church.
you.